Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat bergabung di eh, kegiatan ya Harokah Islamiyah di masa pandemi ini. Jadi dulu sebelum pandemi, berarti sudah setahun lalu kali ya. Harokah ID itu punya forum Jumat sore ya. Kita mendiskusikan berbagai macam hal terkait keislaman gitu ya. Ada di sana tentang fikih, ada tentang apa namanya gerakan keislaman dan lain sebagainya. Nah, tetapi karena pandemi, kita melaksanakan biasanya offline, Ustaz. Ya. Jadi kita kumpul sama beberapa orang, tetapi di live streaming juga. Nah, sayangnya setelah pandemi itu kita sama sekali tidak mengadakan kegiatan semacam ini, dan rupanya ini akan kita mulai lagi. Dan sebagai apa namanya narasumber perdananya adalah antum, Wah, Anti. Eh, Jadi teman-teman semuanya yang menyimak kegiatan ini, eh, apa namanya narasumber kita kali ini, saya nggak bicara temanya dulu, saya perkenalkan narasumbernya dulu ya, adalah kontributor yang cukup rajin menulis di situs kami yaitu Harokah ID. Beliau adalah Ustadzah Maula Sari, seorang penulis buku, penulis blog juga ya, apa namanya penulis keislaman lah ya. Eh, ada sudah puluhan artikel yang dipublikasikan di situs Harokah ID. Karena itu mungkin ini sebagai tatap muka pertama ya, Ustazah. Jadi kami ini terserah teman-teman semuanya, editor di Harokah ID ini tidak apa namanya tidak pernah berjumpa langsung dengan penulis-penulis kami. Mungkin dengan cara seperti ini ya, apa namanya, yang ini insya Allah akan terus diadakan ya setiap Jumat sore. Semoga panjang umur kegiatannya, menghadirkan langsung ya narasumber-narasumber dari kontributor-kontributor kami. Nah seperti tadi Ustazah Maula ini panggilannya siapa Ustazah? ya Ustazah Maula gitu. Ustazah aja. Gak usah panggil Ustazah. Maulah aja. Kan sharing kan Ustaz kan? Oke, Sharing-sharing. oke, siap, siap, siap. Eh, apa namanya? Beliau ini asli Aceh ya, asli Aceh, S1-nya di Aceh, di apa namanya kampus Islam juga ya, Ustazah, di Ya, UIN Haramuri kalau tidak sendiri. salah. Ya. Ya, jurusan tafsir dan hadis Mm-mm. atau jurusan, oke, berarti beliau adalah fix pakar Al-Quran dan hadis, teman-teman. Amin. Sekarang sedang menyelesaikan program magisternya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ya. Sama jurusannya juga tafsir Al-Quran juga ya. Ya, ya Oke. Ustaz. Jadi memang artikel-artikel, puluhan artikel yang sudah beliau kirim ini adalah semuanya hampir terkait dengan tafsir. Jadi wacana tentang ketafsirannya ini nanti bisa kita sharing ya, Ustazah. Ya, Nah, sharing-sharing. kebetulan eh, temanya ini adalah ada nyerempet-nyerempet ya terkait dengan tafsir juga, yaitu tafsir Asy'arawi, yaitu karya ya Imam Asy'arawi dari Mesir. Nah, salah satunya eh, beliau adalah berbicara tentang nasihat pernikahan. Eh, ini pandemi-pandemi ngapain sih ngomongin pernikahan? Ini jadi pertanyaan juga, kenapa sih ngomongin pernikahan, apa pentingnya gitu loh. Di saat orang eh, di saat orang itu lagi sibuk mikirin ekonomi yang seret ya gara-gara pandemi, mengapa eh, mengangkat isu tentang pernikahan? Nah, ini satu pertanyaan yang nanti silahkan di eh, respon ya, Ustazah, sebelum memaparkan materi tentang nasihat pernikahan ya, ala atau dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Oke, untuk menyingkat waktu, saya serahkan selanjutnya untuk menyampaikan responnya ya kepada
Ustazah Maula. Ya, silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini kalau dibilang pakar ini kayak Ustadz lebih pakar nih karena kan udah praktek langsung ya pernikahan. Kalau saya gitu, kalau saya belum ini masih jomblo apa gitu. Waduh, ini. Teman-teman, ini ya diperhatikan ya, yang terutama yang kakak-kakak ini, mas-mas ini. Ternyata narasumber kita masih jomblo. Jomblo nggak apa-apa ya, yang penting menguasai secara teori. Itulah bedanya sarjana yang nggak sarjana. Ya. Silakan. Baik, Tidak akan mengurangi bobotnya. sebelumnya kenapa dikatakan kok sibuk dengan pernikahan gitu penulisannya? Karena ya 10 nasihat Imam Sya'rawi, apalagi khususnya ini yang saya ambil karena memang sangat sangat berguna gitu bagi kaum hawa ya khususnya. Ini jangan ada rasa kepengen nikah, baper atau merasa baru dimodusin dikit nih sama ikhwan-ikhwan udah kebaperan tapi ilmu nikahnya belum ada nih. Ini gimana nih? Apa nih harus dipersiapkan gitu. Jadi jangan asal ngomong pengen nikah tapi nanti nggak tahu nih ketika nikah udah terkejut gitu gimana kok tiba-tiba kok gini gitu kehidupan pernikahan kayak gitu. Jadi sebelumnya ya. Jadi itu mengapa penting gitu ya mengetahui apa namanya gambaran tentang pernikahan, tips-tips, nasihat tentang pernikahan adalah jangan sampai karena kebaperan akhirnya diiyain aja gitu, diajak nikah diiyain aja. Artinya dengan persiapan yang kurang gitu ya. Oke, menarik. Karena pernikahan ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya perjanjian yang memang sangat kokoh dan kuat itu kan ada di Quran surah Nisa kalau nggak salah saya di mitsaqan ghalidha. Jadi memang perjanjian yang memang kokoh ini bukan suatu perjanjian yang main-main, perjanjian yang bisa kita lakukan di 1-2 hari enggak. Jadi misalnya nih kayak kuliah gitu. Kita ketika kita lagi buat tugas kuliah, kita capek, kita bisa istirahat atau kita ngeluh ke orang tua. Tapi kalau di pernikahan itu enggak gitu lagi. Jadi kita tuh harus memang banyak seninya gitu dalam pernikahan. Kan kita tuh salah satunya ketika ribut dengan suami atau dengan pasangan, itu kita mengeluarkan seni berpendapat, kemudian seni memecahkan masalah gitu. Kemudian salah satunya saya ingin katakan bahwasanya pernikahan itu indah memang, walaupun saya belum merasakannya ya. Pernikahan itu indah. Ya. Cukup teorinya aja dulu ya, Mas. Jadi pernikahan itu sebenarnya itu indah, berkah. Jadi seseorang yang sudah menikah itu setidaknya dia itu sudah mendapatkan sakinah, mawaddah dan warahmah gitu. Nah, ini yang masih sendirian, yang masih alone, ini belum mendapatkan ini sakinah, mawaddah, warahmah ini belum dapat. Kayak saya contohnya nih banyak yang nonton nih masih jomblo nih. Ini masih jadi belum hidupnya penuh dengan kegelisahan ya. Ini betul. Ya, jadi betapa beruntungnya nih orang-orang yang sudah menikah, netizen ataupun ustadz nih sudah mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Dari manfaatnya dan kelebihannya pernikahan. Nah, sebelum kita beranjak ke dunia pernikahan gitu, sebelum kita menuju ke pernikahan, itu banyak sekali tuh rintangan-rintangannya. Nah, oke, dicatat teman-teman. Sebelum nikah pasti banyak rintangan-rintangannya. Oke. Ya. Nah, salah satunya kenapa banyak sekali rintangan sebelum pernikahan itu datang karena syaitan itu tidak mau anak-anak Adam ini menikah dan banyak sekali karena mengandung pahala yang sangat barokah di dunia pernikahan itu. Salah satunya saja ketika kita memandang dia itu sudah berpahala. Itu baru memandangnya saja, belum lagi dengan indera-indera yang lain, apa kita memegangnya atau kita membantunya. Ini contohnya aja, misalnya kita memotong kuku sendiri aja itu, kalau potong kuku sendiri mungkin nggak dapat syafaat, tapi kok memotong kuku pasangan gitu banyak pahalanya gitu. Jadi syaitan itu memang tidak ingin anak kaum Adam ini menikah, makanya banyak sekali
kita lihat uh, apa uh, kita lihat banyak sekali tantangan sebelum pernikahan itu. Mungkin Mas, mungkin dulu juga Mungkin, ada tantangannya juga dulu ya mungkin sebelum menikah. wah jangan tanya saya ini. Nah, setelah saya melihat pengalaman-pengalaman teman saya, banyak sekali memang tantangan-tantangan itu sebelum menikah. Karena Hmm, segala sesuatu yang menuju kebahagiaan pasti jalannya memang sulit, tidak ada jalan yang hmm, mudah. hmm. Apa Oke. apa salah satunya dari apa kita sudah mulai timbul keraguan-keraguan terhadap calon suami kita, kemudian ekonominya menurun, itu tuh bisikan syaitan semua tuh. Nah, ketika bisikan syaitan itu, disitulah nanti terlihat apakah kita benar-benar tujuan kita menikah itu memang untuk ibadah atau tujuan kita itu untuk upload di sosial media gitu. Kan ini sering nih Oke, sosial dia media kan dia nggak gitu. dibully sebagai jomblo gitu ya, Iya, mungkin. karena sekali lagi bahwasanya pernikahan itu bukan ikut-ikutan teman. Enggak Hmm. gitu. Tapi pernikahan itu menunggu yang tepat, tapi lebih bagus lagi cepat dan tepat, jangan lambat gitu. Oke, 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 Oke. oke. Oke, teman-teman, Nah, saya sapa dulu teman-teman ini, Ustazah. oh iya ya. Silakan kalau ada pertanyaan kalian ya, silakan di ini aja, tanya di chat aja, nanti kita bacain ya. Sambil Iya, mendengarkan siap. petuah-petuah dari Bijak Bestari dari Aceh ini, teman-teman. Oke, Ustazah, silakan dilanjut. Oke. Nah, jadi karena pun saya melihat banyaknya goncangan-goncangan gejala-gejala nih orang-orang nih pada heboh dengan pernikahan, apalagi pandemi kan ya mungkin karena kuliahnya di ngezoom ya kan lebih enak kan menikah gitu karena kan ada yang nemenin di rumah nggak sendirian gitu kan. Iya, 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 iya. Nah jadi selain itu manfaat menikah itu kan banyak sekali manfaat menikah gitu, salah satunya kan yang pertama kita mengikuti sunnah rasul. Setelah kita Hmm. mengikuti sunnah Itu rasul kemudian ibadah ya. kita memenuhi tuntutan naluri manusia karena kan naluri manusia itu memang dipenuhi dengan hawa nafsu. Jadi Hmm. sangat berbohong orang yang tidak ada hawa nafsu itu, malah ketika dia berkata tidak ada hawa nafsu secara nggak langsung dia itu berarti kan abnormal, dia itu maaf berarti dia tidak sehat karena setiap manusia itu memang sudah nalurinya, tapi Justru kita manusia kalau nggak punya nafsu malah nggak normal ya. Wah ini ya teman-teman boleh nah, catat juga nih tapi teman-teman. nafsu itu makanya dengan pernikahan kita wadahkan dengan segala yang halal dan berkah gitu, jangan asal-asalan. Kemudian salah satu manfaat pernikahan itu juga adalah mendapatkan keturunan yang soleh yang soleha. Jadi ketika kita sudah mendapatkan keturunan nanti adalah yang mendoakan kita gitu. Kemudian kan secara nggak langsung anak-anak kita itu dapat menjadi investasi akhirat kita kelak gitu untuk orang tuanya. Nah, jadi Itu kemudian oke. ya, Keutamaan menikah ini sebenarnya kalau diuraikan bisa banyak 7 jam sendiri ya, bisa 1 semester ya. sendiri saya. Eh, Sebelumnya saya coba bacakan dulu Ustazah, respon tanggapan dari teman-teman. Eh, oke, sukses selalu. Terus apa lagi nih? Kirain Ada yang sedikit panjang nih. Eh, Ustazahnya ternyata belum menikah. Oke, mungkin bisa di-share juga dari Ustadz Huda yang udah pengalaman. Ini pengalaman apa maksudnya nih? Pengalaman menikah. Sepertinya yang disampaikan oleh Ustazah apa namanya Maula tadi sudah cukup mewakili lah ya bahwasannya apa namanya jalan menuju pernikahan itu tidak terlalu gampang gitu ya. Orang nih hari ini atau sampai sebelum pandemi ya masih berpikir bahwa menikah itu mahal. Itu kalau saya boleh cerita, saya dulu mikirnya gitu, ya. Menikah itu mahal. Nah, modalnya dari mana? Ini jadi tantangan untuk menguji tekadnya teman-teman ya. Kalau sudah lulus ini, nanti ada lagi pikirannya. Bener ini enggak ya jodohku seperti disebutkan
Ustazah tadi itu. Nah ini juga menguji seberapa konsisten tekad niat teman-teman semuanya. Dan ada banyak cerita lainnya gitu ya tentang bagaimana tadi itu bahasa sederhananya mau baik itu susah gitu. Tapi mungkin teman-teman punya pengalaman yang bergabung di sini punya pengalaman yang berbeda ya. Silahkan di-share boleh. Atau kalau ada pertanyaan sekali lagi silahkan di chat di kolom komentar ya. Oke, Ustazah silahkan dilanjutkan. Lanjut ya. Ini langsung ke Imam Syarawi aja atau masih kok pernikahan 7 jam ya, Mas? Boleh dilanjutkan tentang apa tadi itu keistimewaan dunia pernikahan gitu ya. Iya, iya, betul-betul. Ya mungkin kan salah satunya itu ada ketentraman gitu dalam rumah tangga. Makanya kita tuh mencari yang memang betul-betul menenteramkan gitu. Karena masa pernikahan itu bukan untuk menenteramkan. Oke. Kita lanjut terus ke biografinya sekilas saja ya mengenai Imam Sya'rawi. Kan di sini saya mengambil 10 nasihat Imam Sya'rawi. Jadi kan Imam Sya'rawi itu lahirnya pada tanggal 16 April 1911, kemudian wafatnya itu di 17 Juni 1998. Jadi yang lucunya yang Masya Allahnya gitu, beliau tuh wafat persis di tanggal lahir saya juga 17 Juni. Sekalian promosi ya, Mas. Berarti kemungkinan akan menjadi penerus Imam Asy-Sya'rawi dalam keahlian dalam tafsir menafsirkan ya. Seperti Imam Syafi'i ya mewarisi ya, kefakihan dari Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi ya, Imam Sya'rawi Imam Sya'rawi ini kan termasuk ulama kontemporer. Beliau juga dikenal sebagai Al-Imam Ad-Du'ati gitu. Jadi Al-Imam Ad-Du'ati ini adalah pemimpinnya para da'i. Kemudian beliau juga disebut sebagai Al-Mujaddid, pembaharu di abad ke-20. Nah, jadi beliau ini S1-nya itu di Al-Azhar Kairo dan pernah mengajar menjadi dosen di Ummul Qura, Universitas Ummul Qura. Kemudian di Mekah ya, Arab Saudi ya. Ya, di Arab Saudi. Kemudian karyanya ini kan Masya Allah sekali sangat banyak. Saya juga nggak bisa menghafal semua, tapi salah satunya yang saya ingat, yang pertama itu karangan beliau itu ada Al-Fatawa, Al-Fatawa, kemudian ada Asrar Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada Nazarat Quran, kemudian ada Isra Mi'raj, At-Taubah, kemudian ada Al-Haya wal Maut, dan banyak sekali. Jadi yang saya ambil patokan dan referensi di 10 nasihat Imam Sya'rawi ini, yaitu tafsir Asy-Sya'rawi yang biasa dikenal dengan Khawatir Sya'rawi gitu. Khawatir Sya'rawi. Khawatir Sya'rawi itu ya. Nama tafsirnya Khawatir Asy-Sya'rawi. Iya, karena beliau itu karena sifatnya itu rendah hati, jadi beliau itu mengatakan kitab tafsir beliau itu merupakan Khawatir Asy-Sya'rawi, yaitu dari hal-hal yang sepintas dari kepala beliau, jadi muridnya itu yang cantumkan gitu. Karena memang beliau ini memang tawadhu'nya luar biasa. Karena kan memang seperti itu ya Mas, seorang tafsir oleh beliau ya. Ya, seorang yang berilmu pasti dia akan rendah hati gitu. Karena dia memang sudah banyak kan seperti padi yang makin lama makin merunduk. Seperti Mas juga ini sepertinya nih Masya Allah nih. Makanya merunduk. ilmunya. Saya lalu tegak ke atas. Iya. Kemudian ada juga videonya. Saya pertama tertarik karena video gitu kan, video beliau tuh berceramah. Di situ beliau mengatakan ai bunayyah. Jadi awalan dari video ini ai bunayyah. Jadi ai itu kan termasuk huruf nida. Huruf nida itu dia ada yang lil qarib, ada yang lil ba'id. Jadi ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, jadi beliau ini memakai ai gitu yang memakna lil qarib. Istilahnya kayak memanggil orang yang memang terdekat gitu. Ke sini gitu. Ai bunayyah, wahai anak perempuanku gitu. Beliau mengatakan
Ya, beliau mengatakan ini untuk seluruh wanita gitu, wanita yang mempersiapkan akan menikah. Jangan, nah ini kesalahan juga di perempuan-perempuan di luar sana. Jangan sebulan sebelum nikah itu baru belajar baca-baca buku pernikahan itu udah terlalu terburu-buru. Jadi walaupun calonnya belum ada, walaupun nikahnya belum tahu kapan, ya belajar aja masalah pernikahan. Halo. Oke, Ya, lanjut. Silakan. Ustaz. siapa yang ya. Nah, terus beliau itu mengatakan, wahai anakku itu ini untuk perempuan ya. Wahai anakku, kamu ini seorang perempuan yang dibesarkan di rumahmu yang kita tuh sangat dekat dengan kedua orang tua kita, kita dekat dengan sanak saudara itu kita dekat dengan dengan kultur masyarakat pun kita sudah mengerti, sudah sangat paham, kemudian tetangga-tetangga atau sebagainya itu kita memang sudah sangat dekat. Wahai anakku, nantinya kamu akan dibawa oleh seorang laki-laki. Nah, yang dimaksud seorang laki-laki di sini kan sebelum pasangan kita itu menjadi suami kita, kita tidak kenal sama dia. Kita kan nggak tahu gimana latar belakang dia, gimana kemudian itu dia seperti apa orangnya, keluarga dia gimana, kemudian di masyarakatnya gimana, kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Oke. Kan karena memang tabiatnya itu seorang perempuan itu kan dibawa oleh suami. Gitu. Jadi makanya kata Artinya, Imam Syarawi, ya, iya. Oke, berarti Imam Asy'arawi ini dalam tafsirnya itu seakan-akan memang berbicara kepada para perempuan ya, Ustazah. ya, memang diamanahkan untuk para perempuan ini. Hmm. Bahkan dipanggil tadi itu di diasumsikan apa eh, dalam Anaknya sendiri. retorikanya Imam Asy'arawi ini seakan-akan mereka adalah keluarga dekat gitu ya. Dianggap seperti anak Ya, sendiri perempuan-perempuan apa muslimah ini. Kemudian baru ya. dinasehati lah kira-kira gitu. Kamu harus siap-siap sejak jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet gitu loh ya. Karena sesuatu yang terburu-buru itu kan memang tidak baik, gitu. Oke, oke. Oke, Nah, siap. terus, nah, jadi karena kata Imam Syarawi, karena seorang perempuan ini akan dibawa oleh suaminya, maka kamu ini untuk si perempuan tadi, maka kamu jadilah sebaik-baik pasangan bagi suamimu kelak, gitu. Karena kita sudah dibawa, maka harus menjadi pasangan yang baik, sebaik-baik pasangan, gitu, bagi pasangan kita nanti, bagi suami kita. Nah, begitupun seorang laki-laki itu harus menjadi pasangan sebaik-baik pasangan bagi istrinya. Kenapa seperti itu? Karena istrinya itu rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan semua-semuanya itu demi seseorang yang dia tidak kenal gitu sebelumnya. Gitu. Harus saling harus berusaha menjadi pasangan yang terbaik gitu keduanya ini. Oke, Jadi kayak siap. gitu. Itu adalah apa istilahnya pengantar dari Syekh Iya, Imam Asy'arawi ya. Sebelum mm-mm. memberikan tip-tipnya, Ustazah. Lalu sebenarnya apa saja sih nasihat Tipsnya gitu. pernikahan gitu dari Syekh Asy'arawi ini kepada Ya. para perempuan-perempuan Muslim ini? Silakan. Nah, terus katanya Imam Syarawi, karena kebanyakan orang tua di zaman sekarang itu baik ibu atau ayah itu memang ketika anaknya mau menikah mereka tuh sudah lalai dan sibuk dengan urusannya sendiri sehingga tidak memberikan nasihat-nasihat ini kepada anak-anak mereka, khususnya para gadis Hmm. gitu. Nah, ini yang sangat Jadi Imam disayangkan. Asy'arawi saat itu melihat masyarakatnya, para orang tua ini ya, tidak terlalu mempersiapkan anaknya untuk memasuki jenjang pernikahan gitu ya. Dan kemudian dianggap penting untuk memberikan semacam nasihat-nasihat gitu kepada perempuan-perempuan muda ini ya. Iya, Seperti itu. Oke, siap.
Jadi apa Oke. nasihat yang pertama dari beliau, Ustazah? Oke, nasihat beliau itu yang pertama ada fal muasyarah lahu bil qanaah. Jadi beliau tuh mengatakan bahwasanya dengarkan temani suamimu itu dengan sifat qanaah. Jadi yang dimaksud dengan sifat qanaah ini adalah ridho dengan suami dan menerima apa adanya gitu. Menerima apa adanya dengan Menerima keadaan apa adanya suami. ini gambarannya gimana nih? Nah, begini maksudnya, ketika kita nanti menikah, ketika kita menikah, apalagi apalagi ini banyak nih terjadi, misalnya calon kita, misal suami kita itu adalah seorang mahasiswa, dia baru tamat kuliah, kemudian dia belum ada usaha, itu pasti kita merintisnya itu dari nol bersama, nggak mungkin dia langsung tinggi, tapi lebih indah itu memang merintis bersama-sama gitu dari nol, bareng-bareng gitu. Nah, jadi ketika kita melihat mungkin suami kita nantinya ke depan serba ya tidak berkelebihan, kita bilang mungkin berkecukupan atau bahkan di bawah berkecukupan gitu, maka seorang istri seharusnya tidak boleh banyak menuntut kepada suaminya gitu. Hmm. Tidak boleh banyak menuntut. Dijaga istri Ya. memaklumi ya bahwasanya situasinya memang penuh dengan ketegangan begitu ya. Ya, mungkin kalau kita bisa melihat contoh kecil, yaitu jangan banyak menuntut untuk gimana ya, untuk membeli terlalu banyak kebutuhan rumah tangga gitu. Misalnya baru-baru nikah udah pengennya AC, udah minta mesin cuci, udah mau kulkas, langsung langsung gitu kan nggak bisa. Tapi dia sedikit-sedikit mungkin dalam tahun ini belinya AC, mungkin tahun depan nabung bersama bisa beli kulkas gitu. Ya harus sama-sama saling mengerti karena tadi kembali qanaah. Jadi ikhlas gitu Karena dengan keadaan suami. oke.